Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Gimana nih? Style saya hari ini sudah seperti siap ngobrol dengan anak muda kah? Jadi hari ini ceritanya saya akan coba berbincang dengan salah satu teman lama saya yang untuk sekarang ini dia ini aktif sekali di Surabaya Creative Network. Jadi kita akan coba cari tahu seperti apa sih kiat mereka para pekerja kreatif di Kota Surabaya begitu ya untuk bisa tetap bertahan atau juga mungkin ada strategi yang bisa di-share di sini untuk bisa bertahan di era pandemi COVID-19 tentunya untuk Kota Surabaya. Dan nanti kita akan langsung berbincang bersama dengan Hafsoh Mubarok. Ini dari Surabaya Creative Network. Sebentar lagi ya. Waalaikumsalam. Ini saya ngobrolnya dengan salah satu anak mudanya Surabaya. Tapi kita seumuran loh ya. Jangan salah kok. Enggak, Kenapa saya aku harus di ngomong bawahmu. kamu anak muda? Aku di bawahmu. Tidak usah mengaburkan fakta. Karena Ayo. kita satu SMP. Gimana? Teman sekolah. Karena kita satu SMP. Tidak bisa dikaburkan bahwa kita pernah sekelas. Iya. Hafsah, hari ini kita Apa akan kabar? ngobrol, kabar baik, alhamdulillah. Ngobrol tentang seperti apakah warga Kota Surabaya, pelaku industri ekonomi kreatif begitu ya di Kota Surabaya di Betul. tengah pandemi COVID-19. Boleh cerita dulu dong, sebenarnya Surabaya itu kalau sebelum COVID-19 kemarin, capaiannya kita itu sudah sampai di titik mana sih? Ada kabar kalau industri kreatif kita di Kota Surabaya itu sudah cukup membanggakan loh sebenarnya. Gimana, Afso? Jadi kalau industri kreatif kita itu dari para pelakunya sangat luar biasa. Jadi kita punya beberapa kreator yang oke banget, yang Ya. karyanya sudah diekspor, yang karyanya sudah menjadi produk andalan Indonesia. Dan tentu apalagi kota Surabaya ini memang kota industri. Jadi memang ada pembicaraan di Ya. pusat baik maupun di provinsi bahwa Surabaya akan dijadikan pusat industri kreatif Nah, untuk segi industri dan bisnisnya. Tetapi ya tentu pasti akan berubah dong petanya ketika setelah kondisi pandemi. seperti sekarang gitu ya. Betul. Tapi gimana sih mungkin banyak yang mengatakan tetap berupaya untuk bisa tetap survive gitu ya. Tapi banyak juga Betul. yang harus sedikit menyerah dalam tanda kutip. Udahlah kita menyerah dalam kurun waktu tertentu karena memang kondisinya masih belum tahu akan seperti apa ke depannya. Industri kreatif, ekonomi kreatif di Kota Surabaya seperti apa? Sempat nggak ngobrol dengan teman-teman pelaku industri sendiri, Hafso? Tentu. Kami sudah ngobrol dengan teman-teman. Kalau menyerah sih belum, tetapi kalau memang hold iya. Mereka tetap Kenapa? memilih untuk hold dulu berarti ya? Kita sebagian besar untuk memilih untuk hold dulu karena itu tadi fokusnya masih stay alive, yang penting tetap hiduplah dulu gitu kan. Sambil teman-teman tuh terus berkarya. Teman-teman terus berkarya supaya apa? Supaya awareness-nya tidak turun tuh. Ada beberapa teman, contoh seperti teman-teman Dus Duk Duk yang Ya. memang sebelumnya dia kan memang dari produk, terus kemudian sekarang mereka jualan mainan anak-anak dari kardus. Oh, berarti mereka beralih dong. Harus beralih di tengah Bukan, pandemi seperti ini. harus menyesuaikan karena kan memang kan mereka kan selama ini kan pendapatannya kan dari event. Dari event, terus habis itu dari interior, sedangkan klien-kliennya juga pada hold semua. Betul. Sebagian besar, terus teman-teman desain, teman-teman dari branding consultant, terus teman-teman juga bahkan dari teman-teman IT sebenarnya beberapa tidak yang benar-benar putus kontrak, tetapi jadi mundur, jadi postpone semuanya itu postpone. Aku pengen dengar komentarmu loh. Selama ini kan yang selalu di-share di publik itu yang mendapatkan sentuhan secara langsung adalah mereka yang dikatakan sangat terdampak. Padahal kan teman-teman yang bekerja di industri kreatif seperti yang sudah kamu sebutkan tadi, ini jelas mereka juga sangat-sangat terdampak. Tapi namanya jarang sekali terekspos, jarang sekali mendapatkan sentuhan kalau mereka juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ini gimana nih? Sempat nggak teman-teman juga merasa protes? Jangan salah loh, pekerja freelance juga terdampak loh. Seperti ini. Benar. Gimana, Hafsah? 90% pelaku industri kreatif terdampak. Terus mereka tapi tidak Semuanya. mendapatkan sentuhan secara langsung kan ya? Ya enggak sih, cuma soalnya juga kalau dipikir-pikir kita kalau minta bantuan apa ya gitu kan. Ya kan, contoh kalau kita mau minta untuk teman-teman yang dari berbasis jasa gitu kan ya. Iya, betul. Ya mana mungkin minta klien.
Terus kalau kalau bentuknya tunjangan, teman-teman ini bentuknya itu teman-teman pelaku industri kreatif itu para pejuang semua orang kita kan sedang memperjuangkan hal yang agak fana. Industri kreativitas itu kan nggak bisa dipegang. Ide, imajinasi gitu kan. Nah, akhirnya ya kita memutuskan kemarin pada saat kami rapat dengan Pemkot, saya mengatakan seperti ini. Kami sadar bahwa kami saat ini terhenti. Kami stop semuanya. Yang bisa dilakukan oleh teman-teman industri kreatif adalah mensupport teman-teman industri lain untuk semakin membantu roda perekonomian supaya ketika berjalan maka akan terdampaknya ke kami. Oh, jadi harus support dulu baru bisa terdampak ke kita gitu ya? Iya, betul. Berarti kembali ke pertanyaannya Hafsah tadi, kalau bilang kira-kira kalau memang nantinya ada kesempatan untuk ditanya mau apa sih, bentuk support seperti apa yang diharapkan, itu bisa nggak teman-teman industri kreatif menjawab di sana? Apa yang paling perlu didapatkan, support dalam bentuk apa nih Hafsah? Support dalam bentuk, kalau saat ini karena teman-teman sebagian besar juga pengusaha ya, tentu ini kita sedang berusaha mencari fasilitas pemerintah yang ada keringanan untuk pembayaran kredit. Itu pasti teman-teman berharap itu juga kan. Terus tapi untuk yang bagaimana itu nanti benar-benar full di support, kalau support penuh belum bisa, karena memang kita sadar saat ini kebutuhan utama itu adalah di bottom piramid, yaitu kebutuhan untuk pangan. Bahkan sandang aja udah masuk sekunder loh, beli baju itu udah sekunder gitu sekarang. Betul. Apalagi pangan dulu, apalagi kebutuhan kami sangat sadar itu. Jadi ini bagaimana kita berupaya nih, kita bahu membahu nih antara Pentahelix nih, gimana caranya sih Pentahelix ini bisa jalan bareng-bareng. Pentahelix itu adalah akademisi, bisnis, community, government, and media. Ini harus gerak bareng-bareng dan satu suara nih. Ini kalau nggak komunikasi yang bagus, nggak bisa gerak di line yang sama, maka akan lama. Nah, kita harus saling support dulu nih. Jadi hitungannya gini, kita mau dikasih pupuk apapun, kita mau dikasih bibit apapun, kalau tanahnya masih gersang, akan sulit. Itu kita akan sulit. Jadi mari kita suburkan tanahnya dulu, dan itu harus bareng-bareng dari semua sektor industri. Kita harus support dulu untuk bisa menyuburkan itu tadi ya, begitu ya. Iya. Nah, sekarang ini gersang. Saat ini kan gersang nih. Gersangnya tuh pakai banget gitu ya. Ini gimana ini penyesuaian yang tengah dilakukan oleh teman-teman? Kalau tadi dibilang kita memilih untuk hold dulu, tapi kan harus tetap kita harus tetap hidup, kita harus tetap eksis dan sebagainya. Apa nih terobosan bentuk penyesuaian yang tengah dilakukan oleh teman-teman pelaku industri kreatif? Beberapa teman-teman memang akhirnya berubah. Jadi mereka memiliki side business, yaitu ya mau nggak mau kita ikutan jualan makanan lah, kita ikutan jualan bahan pangan lah. Tapi kalau yang jualan teman-teman industri kreatif jadi bagus-bagus tuh, fotonya lucu, terus habis itu media promosinya jadi lucu. Boleh lah ya sama jual makanan, tapi kalau yang melakukan beda, kontennya lucu. Nah, teman-teman akhirnya seperti itu, dan itu saling support. Akhirnya kita berkomitmen nih sama teman-teman, sama pengusaha, sama pelaku nih. Jadi kalau aku habis beli ayam ungkepnya si A gitu kan. Terus si A juga beli si C juga beli punya aku. Jadi kita tuh sebenarnya kita tuh hidup bareng tuh. Itu diputer-puter. Jadi saling mendukung. Jadi tadi kita saling dukung. Kita beli jualan teman lah. Kita support jualan teman lah gitu kan. Karena apa? Karena kalau saat ini kalaupun dipaksakan akan berat, karena yang dibutuhkan udah sebuah kebijakan saat ini. Betul. Sampai dengan kapan ini teman-teman akan, paling tidak ini kita bisa bertahannya hanya dalam waktu sekian? Kalau enggak, tentunya akan jauh lebih terpuruk nantinya. Sempat nggak ada curhatan yang seperti itu, Hafsah? Seharusnya sih bulan ini sudah mulai gerak sih, Mbak. Tapi kalau nggak gerak juga pasti akan maksudnya pasti akan conclude semua. Tapi akhirnya begini aja gitu. Kalaupun kita nggak dapat uang, kita ngobrol nih, udahlah, kita nggak dapat uang, yang kita pertahankan adalah awareness dulu nih. Kita sedang mempertahankan brand masing-masing, sambil menunggu hal yang tidak tahu kapan berakhir ini. Ketika ini berakhir, kita tidak mulai dari nol. Betul. Oke deh, apa mungkin yang ingin disampaikan Hafsah ini untuk para pekerja kreatif di Kota Surabaya
Ya itu tadi mungkin yuk kita sama-sama bergandengan tangan begitu ya. Betul, Kita kita sama-sama saling bertahan di support. kondisi yang seperti ini. Apa mungkin yang bisa disampaikan Hafsah? Oke, kita saling support, kita saling beli barang teman, kita apresiasi teman-teman kita support secara finansial, kita beli support finansialnya secara moral, terus juga buat teman-teman yang kita harus cerdas bersosial media sebenarnya. Oke. Saat ini sosial media itu jadi pegangan utama sih, hiburan utama sih. Jadi kalau kita harus cerdas bersosial media, apalagi teman-teman para konten kreator, buatlah konten-konten yang positif. Kita butuh energi Kita butuh energi yang positif untuk yaitu tadi supaya mentality kita tuh tetap kuat gitu kan. Terus juga stay alive, jangan berhenti berkarya. Pasti ini akan berakhir kok. Oke, semangat, pasti ini akan berakhir. Sukses selalu Hafsah. Jangan lupa jaga kesehatan. Makasih. Saya tahu kegiatannya masih sangat luar biasa banyak, masih harus banyak beraktivitas di luar, tapi tetap kesehatan yang utama. Sukses Terima selalu. Terima kasih. kasih ya teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum Dadah. warahmatullahi Salam. wabarakatuh.